iPhone kita baru kenal, ketemu baru 2 kali. 2 kali ya. Di sana di sini udah kayak Halo my friend, balik lagi di R59 Racing Channel tentunya sama gua. Oke my friend, hari ini gua lagi kedatangan tamu spesial banget pokoknya. martabak telur kali spesial. Martabak telur spesial. Ini sama-sama Putra Tangsel, tapi karena kesibukan masing-masing kita jarang bertemu. Nah makanya gue bilang jadi tamu spesial nih. Ya nggak? Pasti kalian udah tahu dong sebelah gue ini siapa. Yoi, Rian Mee. Nah, Rian Mee yang kemarin itu laga eksibisi di Mendadak Drag ya. Motor Moboy. Kayak motor Moboy sama motor Sanmori. 2 kali ya, Sanmori sama Moboy. Nah, ini kayak gimana namanya? Gua tuh pengen nanya-nanya. Lu kan udah berarti udah pertemuan kedua dong. 2 kali. Yang pertama waktu lu ke Thailand, Ya. ya kan, walaupun sebenarnya di Thailand itu kita kita ngelawan Beng Bun Ho. Nah sebenarnya kemarin itu juga kita kan udah ngundang tuh Beng Bun Ho kan. Nah gue juga sebenarnya udah beli tiketnya. Nah waktu kemarin dia mau berangkat di bandara, tiba-tiba dia membatalkan keberangkatannya. Katanya anaknya lagi sakit. Ya udahlah, karena anak lagi sakit ya juga kita bisa apa kan? Iya. Namanya itu keluarga, Iya. ya kita kan nggak bisa nge-push juga. Akhirnya nggak jadi. Nah karena nggak jadi, akhirnya terjadilah laga persahabatan, ya eksibisi. Eksibisinya Ya. Caca. Pecah Bembun, Ebon, Bon. yang Sanmori, Sanmori, terus Pecacai, Oboy sama Raffi, motor Arabi. motor Raffi. Nah berarti lu udah ngelawan, udah berlaga dengan 3 pembalap Thailand, ya kan? Iya. Nah bagi ini dong, maksud bagi apa sih, lu udah ngelawan 3 pembalap ini, pastinya lu udah tahu dong karakternya 3 pembalap ini. Nah menurut lu nih, karakter kalau Beng Bun Ho kemarin kayaknya udah diulas ya, Iya. udah lama kan. Nah sekarang kita bahas itu adalah Ebon. Nah gimana tuh waktu lu ngelawan Ebon di Sanmori? Waktu ngelawan Ebon Sanmori memang orang itu dibilang hebat Hebat ya? Hebat. Hebatnya maksudnya hebatnya, nah kan hebat pandangan lu kan sesama pembalap nih, pasti kan ada hebat yang lu maksud hebat itu dari segi apa sih? Cara karakter dia bawa motornya, ibaratnya yang enggak kita terbiasa di sini. Dia udah duluan memahaminya. Kalau kita belum, ibaratnya yang masyarakat kita masih merangkak, dia udah jalan. Iya. Caranya dia bawa motornya satu lincah, semuanya itu dipikirkan Oke. dari caranya dia jinjit, dengan setara jinjit itu fungsinya ada. Nah jinjit fungsinya ada. Apa nih, lu kan seorang pembalap nih, maksudnya apa nih dari fungsi jinjit itu? Kalau kita nepak semua ban, kaki nepak semua ya, ke tanah, pasti kan badan kita nggak semuanya nekan ke motor. Iya. Karena tumpuannya ada di kaki. Oke. Nah, kalau kita jinjit, semua tumpuan badan kita ke motor. Nah, jadi dia mau buka gimana pun ada tekanan motor. Oke. Jadi motor ada tekanan dari badan kita biar nggak langsung ke depan. Ya, jadi istilahnya itu kalau misalkan kaki kita napak full, badannya itu nggak 100% beban ke motor. Jadi istilahnya masih ada ngambang-ngambangnya lah. Gitu. Tumpuk ke kaki. Kalau jinjit, dia pure semua berat badan, bobot beban ada di motor. Nah itu mengakibatkan begitu dibuka motor langsung nggak ada spin lah, ibaratnya gitu ya. Nggak ada spin ya. Oke, itu satu poin nih, my friend nih. Pengalaman bagus nih mungkin buat my friend semua yang baru-baru belajar drag, ataupun mungkin yang nanti mau udah senior juga, udah sering juga, mungkin jadi masukan nih. Iya. Selain napak kaki itu apa lagi tuh? Kopling. Cara buka koplingnya sama ya lebih sama gas ya. Kalau motor kita, kalau kita orang semua kan gasnya tuh gitu, maksudnya smooth ya, ibaratnya diurut ya. Maksudnya ngebuka cepet, cuman diurut. Kalau dia jadi dia tuh artiannya kalau kita itu bukanya
diurut tapi langsung spontan gitu. Kalau dia langsung pak gitu ya. Nah itu masuk akal juga Om, kenapa dia jinjit. Nah, oh iya. Jadi berhubungan nih. Berhubungan nih. Dia jinjit ada namanya motor drag. Motor drag itu kan enteng semua Om, serba enteng kan. Nggak ada tumpuan beban. Sedangkan power mesin kuat. Iya. Benar kan? Sedangkan motor power mesin kuat. Iya. Dia jinjit, beban badan dia nempel di motor. Iya. Iya. Mau buka gimana pun, kalau duduknya semuanya pas, RPM-nya pas, buka koplingnya pas. Oke, jadi istilahnya itu kendala spinnya tuh mengurangi lah. Karena ada bobot tekanan ban lebih berat nempak aspal. Oke, iya. Jadi berhubungan. Ya. Oke, jadi maksudnya artiannya kalau misalkan pakai stylenya yang biasa Indonesia, kalau Indonesia itu yang dia tapak terus buka kopling yang ngurut, terus buka gas yang ngurut itu sebenarnya untuk mengatasi supaya enggak spring. Oke, baru paham gua nih, paham. Nah, kalau dia karena tumpuannya di situ, dan dia buka kopling sama buka gas langsung jebret gitu. Nah, itu juga buat mengatasi spin itu ya. Udah gitu pembalap dia nggak ada yang nunduk kan start. Iya kan tegak begini mah. Buat langsung. Iya. Langsung dibuka gitu. Ya. Kalau kita di sini kayak motor di kelas standar bebas, terkadang emang karena terbiasa di helm kita ya. Iya. Helm kita kalau kita langsung begitu, helm langsung mentok ke pairing. Oke. Kan gede kan. Kita biasanya kan pakai helm kayak. Kan Ebon juga ada sempat ngobrol kemana waktu di DW. Mas bahas ini ke pairing. Mentok. Oke. Makanya dia beralasan menggunakan helm yang ngepas. Iya, benar. Iya. Baru tahu lagi gua. Soalnya kalau kita begini langsung nunduk. Ini saya helm langsung mentok ke pairing Om. Iya. Makanya harus ada ancang-ancang, terus posisi badannya juga disesuaikan ya supaya nggak mentok ke pairing. Karena beda stylenya ya Om. Iya. Beda style. Oke. Motornya. Jadi itu tapakan kaki itu satu kesatuan dengan cara dia buka kopling sama buka gas. Oke. Nah, selain itu apa lagi deh? Ya dilihat sih emang itu sih Om. Itu ya. Iya. Dari segi posisi start di situ ya. Nah, posisi badan itu juga berpengaruh nggak sih? Pengaruh. Duduknya misalkan terlalu ke depan atau terlalu ke belakang. Kita terlalu depan pun tumpuan belakang nggak ada Om. Nggak ada. Jadi lebih gampang itu ya. Oke. Ya dudukan badan itu pengaruh posisi tempatnya. Posisi pengaruh ya. Nah kan kalau misalkan kalau kadang-kadang nih kalau kita nih buka kopling langsung jedak, buka gas langsung jedak itu kan resiko wheelie-nya kan juga besar kan? Bisa diatur sama kopling. Yang penting kita buka koplingnya jangan langsung. Jangan langsung dijeblas. Jadi istilahnya koplingnya tetap masih ada ditahan dikit ya? Iya. Oke. Ini lama. Oke. Mantap juga ya. Jadi mantap juga nih buat sharing-sharing buat my friends semua, jadi menambah pengalaman ya. Nah, itu kan di Poxistar nih. Kalau di oper-operan nih. Kalau di oper-operan tangan dia. Tangan dia lincah banget Om. Maksudnya kalau kita kan masih pakai kopling kan. Iya. Kalau dia bener-bener cuma dicongkel dikit doang. Jadi si kopling kan ibaratnya kan kita mikirnya si mesin ya. Kalau kopling kita pincat kan pasti prean, atau prean. Iya. Kalau kita ketul dikit doang, preannya nggak lama banyaknya. Pre si koplingnya nggak terlalu. Iya. Nggak terlalu gimana ya bahasnya. Ya istilahnya secara durasi secondnya dia lebih kecil. Benar. Maksudnya cuma dicongkel gini doang. Yang penting masuk giginya. Jadi si kopling langsung bener ngegigit lagi Om. Jadi tenaga motor juga otomatis juga akan ngisi terus ya. Oke. Kalau kita kan congkelnya mincatnya rada lamaan sedikit kan. Kalau dia cuma ditoel doang Om. Kalau kita mah masih ada dipincatnya. Si kopling jadi mainnya masih nggak cepet. Iya itu ya, durasinya jadi lebih lambat ya kan. Istilahnya koplingnya jadi megarnya itu jadi lebih lambat. Itu sih yang saya perhatiin ya. Kayak makanya kemarin di mendadak drag main di start terus ya main perhatiin. Tapi berarti ada sesuatu hal positif yang Maya pelajarin di situ. Iya, banyak kok. Banyak ya. Dari Ebon itu ibaratnya banyak yang Maya pelajarin, makanya Maya selalu ngeliatin dia start, cara bawanya karena Maya liatin fungsinya. Oke. Terus kan ada satu lagi tuh yang gue perhatiin itu adalah
apa namanya, operan gigi. Nah kalau dia itu kan operan giginya kan dicongkel. Iya. Nah kalau orang Indonesia kebanyakan kan diinjek. Nah itu apa yang kira-kira apa ada perbedaan nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Congkel apa diinjek gitu? Memang karena terbiasa ya Om, kan dia dicongkel, memang ada pengaruhnya Om. Kalau dicongkel kan pasti dia kaki nggak gimana ya, nggak nginjek motor nggak. Kalau nginjek motor pasti kan ada goyang kan. Iya. Kalau dicongkel kan pasti motor lurus lah. Iya. Cuman karena kita belum terbiasa aja. Iya. Jadi masuk akal, maksudnya kalau diinjek itu jadi akan ada tumpuan, ada beban ya, ada tekanan. Ada tekanan yang sehingga membuat motor itu kadang-kadang goyang. Iya. Masuk akal. Karena kalau dicongkel itu kan ya kan ke atas kan congkelnya, bukan ngegeser ke kiri tapi ya ke atas gitu ya. Oke. Nah itu kan dari sisi Ebon ya. Terus waktu kemarin itu juga sempat apa namanya, motornya dibawa dia juga kan? Motor yang mana? Motor yang Sunmori itu. Iya. Tapi temnya nggak jauh ya, sama. Ya tetap aja Om. Hebat dia pokoknya. Iya tapi sama kan? Temnya sama kan? Bawa 11.7, 11.8. Ebon bawa 11.7. 11.7, iya. Kalau 11.8 beda 01. Beda 0 nggak nyampe kali, 01 cuma beda 0,0 sekian ya. Kita 01 lah ya secara global ya. Nah itu kalau di start. Ya satu kalau start, dua juga memang dia lebih lincah. Lebih lincah maksudnya lebih memahami lah pelajaran di motor. Iya. Mungkin RPM-nya pas ngopernya pas ya dia ya. Oke, terus itu dari Ebon. Nah, kalau waktu lawan PKC ini, WE kan menang tuh. Menang kan? Nah, itu gimana tuh menurut WE itu? Ebon dengan PKC, kelebihan dari PKC apa? PKC juga bagus Om, dengan bobot berat seperti itu sebenarnya top. Bagus ya dia. Ya badannya memang lebih gede ya. Lebih gede daripada si Ebon. Oke. Bobot dia lebih berat juga dari WE. Bobotnya lebih berat juga ya dari WE ya. Cuman yang sangat gimana ya, kita senangnya gitu ya, dia badan gede cuman hasilnya itu bagus. Hasilnya bagus. Konsisten. Ya mungkin ya karena teknik yang tadi itu ya. Iya. Maksudnya tekniknya itu nggak beda jauh dengan Ebon ya. Iya, karena memang di lingkungan di negara yang sama kan. Kalau kita juga kan di negara yang sama, kita pakai dengan caranya dengan hasil yang bagus. Pasti ngikut semua Om. Oh iya benar. Ya kan? Kompetisinya. Iya. Ya kan kompetisinya udah seperti itu, kompetitifnya seperti itu, saingannya udah seperti itu ya. Mau nggak mau ya jadi ikut ke bawah. Ikut semua. Contohnya nih ya, dulu ME pertama kali di sini bawa motor Ninja. Yang opernya yang buka tutup pertama kali. Iya. Kan si itu Ebon juga sempat tanya ME waktu di Thailand kan. Iya. Dia bawa kok motornya kurang nampol gitu. Iya, karena dia kan main kopling semua. Kalau ME tapi hasilnya baik. Iya. Itu Ebon bilang gitu kan waktu di apa ya? Iya, di Kelongan, Iya. apa Kelongan ya waktu latihan kan sampai bingung kan. Dia bingung. Kenapa top speednya gua kalah, kenapa atasnya gua kalah gitu kan gitu. Ya mungkin karena terbiasa. Dulu ME pertama kali ngoper gitu, buka tutup, sekarang semuanya sama. Ikut karena hasilnya baik. Mungkin di negara sono ya pembalapnya semuanya baik, semuanya emang karena terbiasanya seperti itu. Iya. Nah, karena ME udah dapat pelajaran nih. Terus kira-kira nih mau dipakai nggak tuh? Pakai. Dipakai ilmunya tuh. Sebagian ada yang udah dipakai sih. Sebagian udah dipakai. Apa tuh contohnya apa tuh? Kemarin Sera datang main. Hari Kamis kemarin minggu lalu main. Enggak. Senin kemarin nih. Senin. Itu apa yang udah dicoba? Pas nyeting sih. Iya pas nyeting. Karena emang belum terbiasa, karena mainnya masih belum memahaminya, masih ibaratnya kalau pas balap itu belum. Ya ibaratnya kayak jinjit, kayak buka kopling. Udah main coba-cobain, cuman hasilnya lumayan bagus ya. Hasilnya lebih bagus dibanding yang main biasa bawa. Itu ada data semua, ada data. Pakai apa namanya? Resbox. Iya. Itu ada datanya semua. Terus untuk yang operan-operan itu yang dicongkel-congkel itu udah dicoba? Belum. Karena kan kemarin kan balap takutnya ibaratnya terlalu ngambil resiko kan, karena belum latihan banyak kan. Ya juga nggak mau ibaratnya
terlalu ceroboh lah ibaratnya, namanya masih belajar dipakai buat balap karena kita belum terbiasa kan. Karena itu kan pasti berproses juga kan. Berproses pelan-pelan ya. Bagaimana juga kan insting kan, insting, kebiasaan apa semua itu. Nah, kemarin waktu Mei latihan itu berarti itu ada progresnya? Ada. Terus diikutin nggak sama pembalap-pembalap lain, joki-joki lain? Ada nggak? Kemarin main les snap teman-teman pembalap sebagian ada yang pernah ngikut, ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Koplingnya, buka koplingnya, cara bawahnya ada yang ngikutin gimana? Ada yang ngikutin. Ada. Main les snap. Ngeliat ya? Nggak ngeliat snap, maksudnya ngeliat video. Video teman kan di Instagram itu kan ada kan story-storynya. Oh ada. Ada yang ngikutin ya. Kalau memang baik ya. Kenapa enggak? Ya kan itu artinya kalau misalkan transfer ilmu itu memang baik terus digunakan di sini, pembalap sini menjadi semakin biasa, kompetisinya juga kan akan jadi semakin setara gitu ya, semakin setara gitu. Jadi suatu saat ketemu pembalap Thailand lagi ya udah punya ilmu juga, istilahnya nggak ketinggalan gitu kan. Nah terus ada satu lagi nih terakhir ya, kalau masalah RPM di start itu ada perbedaan nggak sih sama orang Thailand? Kalau Thailand itu kayaknya cuma wet, langsung gitu, langsung jalan. Tapi kalau orang kita kebanyakan RPM-nya lama gitu kan, gitu. Ada nggak sih perbedaan kayak gitu sebenarnya? Mungkin ya ada ya Om, karena kita belum coba ya Om. Belum coba. Iya, mungkin ada, cuman karena belum kita coba, kita jadi belum tahu perbedaannya apa. Oh, jadi Mea baru nyoba nih, fokusnya adalah buka kopling sama gas itu, bobot yang bobot itu. Udah mantap lah ya. Pokoknya ya mudah-mudahan edisi Mendadak Drag itu membawa pesan positif, membawa positif Om, banyak pembalap yang ngikutin Om. Iya, maksudnya itu kan kita berharap juga Indonesia itu ya maju lah, bersaing lah gitu kan sama pembalap Thailand, karena secara fasilitas kita kalah sama Thailand. Jauh. Secara kompetisi kita kalah juga bersama sama Thailand. Daripada kita bawa satu Indonesia ke Thailand, nggak kira-kira. Mendingan orang kita bawa ke sini, bengkel-bengkelnya kita bawa ke sini gitu untuk istilahnya transfer ilmu. Dan kemarin rasanya juga waktu di Mendadak Drag kan ya nggak pelit-pelit ilmu semua kan? Ebon orangnya asik banget ya. Asik banget Ya. Dia sampai ngomong loh, dia ke Indonesia itu kemarin begitu pulang ya, dia bilang saya tidak akan mau melawan orang Indonesia kecuali eksibisi. Iya. Ebon kita baru kenal, ketemu baru 2 kali. 2 kali ya. Di sana di sini udah kayak kita berhubungan baik, udah kayak hubungan lama gitu, ibaratnya kayak bercandanya, ibaratnya kayak akrabnya, kayak udah kita kenal lama. Cuman perbedaan terbatas bahasa aja ya. Belajar kita bahasa Thailand. Susah kayaknya. Kalau Ebon bisa bahasa Indonesia jangan kita kasih pulang Om, kita taruh di Ciputat aja Om. Oke, mantap lah ya, mudah-mudahan my friend semua jadi suatu hal yang positif dan semakin berkembang lagi pembalap Indonesia. Semangat terus ya pembalap Indonesia dan juga kompetisi di Indonesia pastinya gitu. Jadi kita berharap ke depannya itu pembalap kita juga jadi semakin disegani ya. Karena ini udah disegani dan nanti kita mempunyai pembalap yang lebih strong lagi, lebih biasa lagi melawan mereka itu udah hal yang biasa gitu kan. Udah selevel lah kayak gitu. Oke, selain teknik itu ada nggak sih oleh-oleh apa maksudnya oleh-oleh atau bukan oleh-oleh ya? Kan pelajarannya udah lo dapet nih. Ada nggak sih selain itu yang lo dapet dari tim Thailand kemarin? Ada dong. Ada. Apa tuh? Ada dong. Apa tuh? Mau lihat langsung ya? Mau lah, pengen tahu biar Mapren juga nggak penasaran apa sih itu yang Mei dapat kan. Ilmu udah pasti Mei dapat, Mei udah mulai mempraktekkan cara reading position, artinya tumpuan badannya, jinjit, terus buka kopling sama gas kan. Ya baru itu Mei lagi fokus untuk itu. Nah, terus yang nantinya kan masih akan berkembang kan dari RPM-nya, dari oper-oper congkel yang tadinya injak ya kan jadi congkel. Nah, itu tapi itu butuh proses nih kan. Butuh jam terbang lah, ibaratnya butuh jam terbang. Nah, selain itu apa dong, kasih tahu kita dong. Ada dong. Apa tuh? Apa ya oleh-olehnya? Kasih lihat dong. Ayo, my friend, kasih lihat. Ayo, kasih lihat yuk. Ayo.